Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan memperlihatkan dalil-dalil yang mana sering digunakan oleh orang-orang Salafi Wahabi, yang mana mereka mengatakan bahwasanya orang tua Nabi, orang tua Rasulullah SAW berada di neraka. Di sini admin akan menunjukkan, akan memperlihatkan dengan secara jelas bagaimana cara kita membantah Salafi Wahabi. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Ada beberapa ustadz yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Saya selaku umat Rasul merasa prihatin. Di antaranya adalah ustadz, seorang narasumber di Wisol TV. Begitu juga ustadz lain dengan inisial Yus'as. Mereka semua menginduk. Jadi ustadz-ustadz dalam paham ini menginduk kepada fatwa Syekh Albani yang mengatakan bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka. Nah, ini paham ini perlu diluruskan. Meskipun berdasarkan hadis sahih. Kenapa? Karena dalil ini bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Jadi dalam beragama ini bukan hanya dengan dalil. Dalil diperlukan, tapi juga diperlukan kecerdasan akal dan kecerdasan nurani. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, dikhawatirkan umat Nabi semakin banyak yang meyakini seperti ini, maka ini perlu diluruskan, dirasa cukup penting. Jangan sampai kita tidak mendapatkan syafaat Rasul hanya gara-gara meyakini seperti ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fatwanya Syekh Albani, beliau mengatakan berdasarkan dalil hadis yang memang sahih, yaitu sahih Muslim. Dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis semacam ini. Ini adanya di derajat hadis yang lebih rendah, yaitu Sahih Muslim. An Thabit an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Jadi seorang lelaki, dalam riwayat lain ada juga seorang Yahudi. Jadi ada beberapa riwayat yang tidak serupa dengan matan yang berbeda-beda. Qala finnar, wahai baginda Nabi. Dalam redaksi yang lain dijelaskan orang tuaku salat, orang tuaku zakat. Di mana orang tuaku? Di alam akhirat. Finnar, kata Nabi. Falamma qaffa, ketika orang ini merasa sedih, menyingkir, menjauh, Nabi memanggilnya. Faqala inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya abku dan abkamu di neraka. Nah, kata Syekh Albani, beliau berkomentar, ketahuilah wahai saudaraku se-Islam bahwa sebagian manusia sekarang, kata beliau, dan sebelumnya dulu para ulama, mereka tidak siap menerima hadis sahih ini dan tidak mengimani kandungannya yang menegaskan kufurnya kedua orang tua Nabi. Bahkan sebagian kalangan yang dianggap sebagai tokoh Islam pun mengingkari hadis ini. Berikut kandungannya yang sangat jelas, kata Syekh Albani. Menurut saya, kata beliau melanjutkan, pengingkaran seperti ini pada hakikatnya juga tertuju kepada Rasulullah yang telah mengabarkan demikian, atau minimal kepada para imam yang meriwayatkan hadis tersebut dan mensahihkannya. Jadi anggapnya mengingkari Nabi dan mengingkari para periwayat. Jika mereka sudah tidak mempercayainya hanya karena tidak sesuai dengan perasaan dan hawa nafsu, kata Syekh Albani, maka ini merupakan pintu yang lebar untuk menolak hadis-hadis sahih dari Nabi. Kita tidak menolak hadis sahih Bukhari, tidak menolak hadis sahih Muslim. Kedua kitab hadis itu kita letakkan di atas kepala kita.
Tetapi ketika hadis itu bertentangan dengan hadis sahih yang lain, bertentangan dengan Al-Quran, apakah harus kita terima? Padahal dalam Sahih Bukhari, para ulama juga mengkritik sedikitnya ada 80 perawi dalam sanad rawi Imam Bukhari itu bermasalah, kata para peneliti hadis. Dalam Sahih Muslim lebih besar lagi, sedikitnya ada 160 perawi dalam kitab hadis Sahih Muslim yang dikritisi oleh para ulama hadis dan dipandang bermasalah. Karena mereka juga manusia. Nanti kita lihat di antara hadis-hadis yang bermasalah. Contohnya, mumpung kita lagi ingat, Nabi kalau tidak turun wahyu, Nabi mau bunuh diri. Apakah hadis seperti ini akan kita terima? Nabi juga bertanya kepada Waraqah ibnu Naufal tentang identitas dia, kenabian dia. Masa seorang Nabi tidak mengenal dirinya seorang Nabi? Ini perlu dipertanyakan. Itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Bukan kita menolak hadis, tidak. Kita bukan inkarus sunnah. Kita menerima hadis, menjunjung tinggi hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi ketika pada saat itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, apakah mesti kita terima? Apalagi ketika dengan akal kita berpikir juga itu bertolak belakang. Karena akal untuk membantu di dalam memahami agama. Nah, jadi ringkasnya Syekh Albani mengatakan, maka berpaling darinya, dari hadis tadi, dan tidak mengimaninya berkonsekuensi dua hal yang sama-sama pahitnya, kata beliau. Pertama, mendustakan Nabi. Kedua, mendustakan para perawi hadis yang terpercaya. Apakah sama didudukan seperti itu? Menurut para ulama tidak begitu cara berfikirnya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya singkat saja. Jadi kata beliau, bahkan beliau menyalahi Imam Suyuti yang jauh hidup lebih awal dari beliau. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafiz itu orang soleh. Bayangkan, dalam kitab Manaqib dan sejarah kehidupan beliau, Imam Jalaluddin As-Suyuti bukan cuma pakar hadis. Beliau sering sekali berjumpa dengan Rasulullah bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan jaga. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama fikih, ulama hadis, dan ulama yang kejiwaannya sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyalahkan Al-Hafiz, gelar yang sedikitnya hafal 100.000 hadis dengan sanad dan rawinya. Sedangkan Syekh Albani, ulama zaman sekarang, yang pernah ditanya oleh murid beliau, ini diceritakan oleh ulama kontemporer terkenal, muhaddis, ulama hadis juga, Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan bahwa Syekh Albani, ini Syekh Albani dalam kitab beliau, karena ada yang bertanya di dalam majlis Syekh Albani, Syekh, apakah engkau hafal 10 hadis dengan sanad dan rawinya? Tidak, kata Syekh Albani. Aku ini bukan muhaddis yang seperti Al-Hafiz dan lain sebagainya. Aku ini muhaddisul kitab. Karena Syekh Albani dalam hadis-hadis yang dia riwayatkan, dia tulis, itu tidak memiliki sanad keilmuan dari seluruhnya dari seorang syekh, tidak. Dia hanya membaca kitab, mempelajarinya di perpustakaan. Dia orang cerdas, iya betul. Tetapi dia manusia biasa, bahkan manusia zaman sekarang yang tidak memiliki sanad yang utuh dalam kehadisan. Tidak dikenal sebagai Al-Hafiz, tidak hafal banyak hadis, dia mengakui itu. Tapi Jalaluddin As-Suyuti digelari sebagai Al-Hafiz. Pertama yang perlu kita kritisi dari pandangan yang mengatakan kedua orang tua Nabi di neraka adalah perkataan Syekh tadi dan ustadz-ustadz yang sepaham dengannya bertentangan dengan pernyataan para ulama Islam. Seperti tadi Jalaluddin As-Suyuti atau ulama-ulama Syafi'i yang lain, ulama-ulama Maliki yang lain, ulama-ulama Hambali yang lain, termasuk ulama zaman kontemporer sekarang seperti Profesor Dr. Ali Jum'ah, mufti negara Mesir yang menjadi rujukan seantero dunia. Mesir itu ada di situ
Universitas Al-Azhar yang usianya 1000 tahun lebih. Rujukan Timur Tengah, rujukan orang-orang Arab dalam disiplin ilmu keagamaan menginduk kepada Al-Azhar. Bukan kepada Jamiah Islamiyah bil Madinah, tidak. Karena baru dia itu. Karena doktor dan profesor Universitas Islamiyah Madinah itu impor dari negara-negara Arab, wabil khusus dari Mesir sebelumnya. Cuma sarananya bagus. Belum lagi Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tib juga mengatakan orang tua Nabi di surga. Belum lagi dengan Al-Hafiz Habib Umar Al-Hafiz yang punya pesantren Darul Mustafa di Yaman, yang dikenal karomahnya sama. Belum lagi dengan Habib Jufri, apalagi ulama Yaman. Belum lagi dengan Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sama. Artinya banyak ulama mengatakan kedua orang tua Nabi di surga. Tapi ketika ada yang berpaham orang tua Nabi di neraka, ya untuk dia aja harusnya, jangan disebarkan, bahkan menyalahkan yang lain. Ini berbahaya. Yang kedua, selain bertentangan dengan pendapat para ulama, perkataan ini bertentangan dengan firman Allah yang disebutkan bahwa paling tidak minimal orang tua Nabi itu masuk dalam masyarakat definisi ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu masyarakat atau bangsa yang tidak terdapat di situ diutus seorang nabi dan rasul. Makanya dalam banyak Al-Quran disebutkan, di antaranya Yasin dan ayat-ayat lain, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Engkau wahai Nabi Muhammad diutus untuk mengingatkan yang bapak-bapak mereka belum diberikan peringatan. Tidak ada nabi dan rasul di bangsa itu, di bangsa Quraisy. Bahkan dalam ayat yang lain Al-Qasas, litundira qauman ma atahum min nazirin, untuk mengingatkan kaum yang tidak datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Banyak ayat, seperti misalkan ayat dalam surah Saba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhirin, dan kami tidak mengutus kepada kaum tersebut, kaum Nabi Muhammad ini, sebelum kamu wahai Nabi, min nadhirin, dari seorang utusan pun. Seperti bisa dalam surah As-Sajdah sama. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum hatta nab'atsa rasula, hingga kami mengutus rasul kepada mereka. Minimal itu minimal kalau kita tidak berbicara dalil yang lain. Tapi pada kenyataannya banyak dalil yang memperkuat keberadaan kedua orang tua Nabi itu adalah orang saleh. Yang ketiga, perkataan syekh dan ustadz-ustadz itu bertentangan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunan orang-orang soleh yang mulia, suci dan terjaga. Itu firman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Siapa itu ahlul bait? Nanti kita lihat definisi para ulama. Bahkan kita dalam solat, setiap solat kita menyebutkan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi yang tidak memakai sayyid. Yang memakai sayyid dalam mazhab Syafi'i, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Apa itu al? Kata para ulama, baik dalam mazhab Syafi'i maupun Maliki maupun Hanafi, itu adalah
leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Itu namanya ahal, keluarga besar. Ahlul bait beda dengan usrah. Usrah itu keluarga kita dengan istri kita. Ahlul bait sebagian ulama memasukkan istri, tetapi leluhur jauh lebih kuat. Itu namanya ahl. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa menggunakan Sayyid dalam mazhab Syafi'i? Karena sejalan dengan perintah Allah dalam surah An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan engkau menyapa Rasulullah dengan panggilan yang sama di antara kalian. Orang Islam di masa Nabi tidak ada yang memanggil Nabi Muhammad dengan namanya ya Muhammad, enggak ada. Menurut para ulama kami tidak ada. Minimal mereka memanggil dengan sebutan gelar ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya Rasulullah. Enggak ada ya Muhammad, enggak ada. Itu orang munafik kalau memanggil ya Muhammad. Orang yang belum percaya kepada kerasulan Rasulullah. Tapi para sahabat Nabi memanggilnya ya Rasulullah. Maka ulama-ulama guru saya secara pribadi berpesan, kalau ada hadis misalkan malaikat Jibril memanggil ya Muhammad, itu dikoreksi ditambah ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Karena dia malaikat yang menyampaikan wahyu, masa tidak mengamalkan wahyu dari Allah? Jangan kau memanggil, Allah saja memanggil Nabi Muhammad dengan An-Nabi. Ya ayyuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu dan anak-anakmu, alaihinna ayyudnina min jalabibihinna, untuk menjulurkan jilbabnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Enggak menyebut nama ala Muhammad. Allah dan para malaikatnya bersalawat salam kepada Nabi. Ketika Allah menyebut nama-nama yang lain para nabi dan rasul dalam Al-Quran, langsung namanya. Nabi Musa namanya, Nabi Ibrahim namanya, Nabi Isa namanya. Tapi kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, itulah kemuliaan Rasulullah. Enggak ada ya Muhammad, enggak ada. Nah di sini Nabi Muhammad itu dari keturunan orang mulia. Bahkan Nabi sendiri bersabda dalam Musnad Ahmad, dikatakan haddatsana Waqi' haddatsana Nafi' bin Umar wa Abdul Jabbar. Ini sanadnya. Dikatakan qala Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Talha, aku pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, nikma ahlul baiti Abdullah. Sebaik-baiknya ahlul bait adalah Abdullah. Siapa? Ayahnya Nabi. Namanya saja Abdullah, hamba Allah. Pertanyaannya, masukkah dia neraka? Namanya saja Abdullah. Sebaik-baik ahlul bait kata Nabi Abdullah wa Abu Abdullah, dan bapaknya Abdullah. Siapa? Abdul Muttalib. Wa Ummu Abdullah, ibunya orang tua ayahnya Nabi. Ibunya Abdullah. Itu sebaik-baik ahlul bait kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kedua orang tua Nabi di neraka. Masya Allah. Hadis lain atau Al-Quran di sini katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya singkat saja karena waktu yang membatasi. Cuplikan kalimatnya, wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kata para ulama tafsir, seorang nabi itu dari keturunan orang-orang saleh. Ketika malaikat memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, akan dikaruniakan dengan Yahya, disebutkan dijelaskan wa sayyidan wa hasur. Jadi menyebut nabi dengan sayyid itu tidak masalah. Al-Qur'an saja membahasakan sayyid kepada Nabi Yahya, masa kepada baginda Nabi pemegang syafaat uzma ketika para nabi yang lain angkat tangan? Tidak berhak, tidak pantas.
Apakah tidak pantas digelari Sayyid kepada Rasulullah? Padahal Al-Quran membahasakan Nabi yang lain dengan Sayyid. Padahal Rasulullah sendiri membahasakan dirinya dengan Sayyid dalam Sahih Bukhari. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku ini sayyidnya keturunan Nabi Adam. Sayyidnya manusia pada hari kiamat nanti, dan ini bukan kesombongan, karena ini takdir dari Allah, karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lihat dalil-dalil yang lain, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka Nabi itu minas solihin, dari keturunan orang soleh, karena tidak ada satu Nabi pun yang diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul, kata para ulama tafsir, yang kedua orang tuanya itu kafir. Enggak ada. Penyembah berhala tidak ada, termasuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kalimat ab yang disebut katanya Azar itu abnya Nabi Ibrahim. Azar itu paman. Karena kalimat ab itu mustarak dalam bahasa Arab, bermakna ganda. Ab itu adalah jalur ayah. Ab itu paman. Kakaknya ayah kita itu ab. Adiknya ayah kita itu ab. Bapaknya ayah kita itu ab. Kakeknya ayah kita itu juga disebut ab dalam Al-Quran. Dan Nabi juga membahasakan seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Maka di sini dikatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apakah Nabi Ibrahim doanya tidak diterima? Kalau dikatakan orang tua Nabi di neraka, berarti bertentangan dengan doanya Nabi Ibrahim yang makbul. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, meminta jadikan negeri ini aman dan hindari keturunanku untuk menyembah berhala. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah, jadikan saya orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, jelas kalimatnya, zurriyah, anak cucu keturunanku, orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa ini. Masihkah kita mengatakan kedua orang tua Nabi yang merupakan anak cucu Nabi Ibrahim sebagai ahli neraka? Ini ironis. Kenapa? Bangga orang non-Islam, ini bukan menyindir orang non-Islam, ya, agama tertentu yang Tuhannya manusia, mengatakan, di mana orang tua nabimu? Di neraka. Kalau ada yang jawab, contohnya na'udzubillah, masih lebih mulia nabi kami, masih lebih mulia Tuhan kami Yesus, orang tuanya dipastikan di surga dan ahli ibadah. Masya Allah. Untuk apa kami pindah agama kepada agama kalian, kalau nabi kalian saja orang tuanya di neraka? Ironis tidak, Bapak Ibu hadirin sekalian? Maka Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari disebutkan, meriwayatkan hadis, kata Nabi kita, qala bu'istu min khairi quruni, ini Sahih Bukhari, bu'istu, aku dibangkitkan, min khairi quruni bani Adam, dari sebaik-baiknya keturunan, kurun, zaman dan keturunan yang terbaik, qarnan fa qarnan, generasi demi generasi, hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu fi, hingga aku berada di keturunan yang terbaik, kata Nabi kita itu dalam Sahih Bukhari. Kenapa tidak dilihat hadis ini, Bapak Ibu? Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Jadi keturunan Bani Hashim ini, orang tua Nabi, kakek Nabi, itu keluarga terpilih dan pilihan, keluarga keturunan Nabi Ibrahim yang didoakan zuriyahnya ahli ibadah. Didoakan oleh Nabi Ibrahim keturunannya tidak ada yang menyembah berhala dalam Al-Quran itu. Begitu juga Bapak Ibu, dalam Sahih Bukhari, kata Sayyidina Ali, an Ali radhiyallahu anhu ta'ala,
ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bawahi li ahadin. Aku tidak pernah mendengar, kata Sayyidina Ali, menggabungkan, membersamakan orang tuanya kepada orang tua seseorang illa li Sa'ad, kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik, fa inni sami'tu, kepada Sa'ad ibni Malik, yaqulu yauma Uhudin, aku mendengar, kata Sayyidina Ali, pada perang Uhud, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi, lemparkan panah itu, jaminanmu ayah dan ibuku, kata Nabi. Masuk akalkah Bapak Ibu dijadikan jaminan keselamatan akhirat dengan jaminan ahli neraka orang tua Nabi? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena paham ini menyebar di tengah masyarakat. Hati-hati. Hanya gara-gara ini kita kurang adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Nabi dijadikan jaminan. Bahkan Nabi bersabda dalam Imam Tabarani dan yang lainnya dikatakan, ma waladani min sifahil jahili, aku tidak dilahirkan dari hasil perjinahan orang-orang jahiliyah syai'un sedikit pun, wa ma waladani illa nikahun ka nikahil Islam, aku dilahirkan dari pernikahan layaknya pernikahan Islam. Banyak hadis, saya singkat saja karena panjang ini, khawatir saya tidak mencukupi waktunya. Senada, lam ukhraj illa min tuhratin, aku tidak dilahirkan kecuali dari orang yang suci, dari orang yang bersih, dari orang yang mulia. Ibnu Sa'ad dari jalur Al-Kilabi dari Abu Salih Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, khairul Arab Mudar, sebaik-baik Arab itu Mudar, wa khairul Mudar Banu Abdi Manaf, dan sebaik-baik Mudar adalah keturunan Abdi Manaf, wa khairu Bani Abdi Manaf Banu Hashim, dan sebaik-baik keturunan Bani Abdi Manaf adalah Bani Hashim, wa khairu Bani Hashim Banu Abdul Muttalib, dan sebaik-baik Bani Hashim adalah Bani Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Wallahi maftaraqa firqatani mundu khalaqallahu Adam illa kuntu fi khairihima, tidak pernah berpisah keturunan itu dari generasi yang lain kecuali aku berada di keluarga yang terbaik. Hadis-hadis ini sejalan dengan firman Allah menurut para ulama tafsir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri beribadah, wa taqallubaka fis sajidin. Para ulama tafsir menjelaskan kalimat wa taqallubaka, dan melihatmu, taqallub, perpindahanmu, fis sajidin, dari orang-orang yang sujud ahli ibadah kepada orang-orang sujud yang lain dari ahli ibadah. Itu kata para ulama tafsir. Wa taqallubaka fis sajidin, dan perpindahanmu sulbi orang soleh kepada sulbi orang soleh. Makanya ketika Nabi Adam mengandung Qabil dan Habil, Qabil, biasanya Nabi Adam ini kalau istrinya melahirkan, Siti Hawa mengandung, itu ganda, kembar. Qabil dengan Iklimah, Qabil laki, Iklimah perempuan. Berikutnya juga dengan Habil dan Labuda. Itu cahaya kenabian tidak melalui yang ganda itu. Tetapi ketika Siti Hawa mengandung Nabi Sis hanya sendiri, karena kata para ulama tafsir dan ulama yang lainnya menegaskan, ketika Siti Hawa mengandung Nabi Sis, disitulah pindah nur kenabian, cikal bakal kenabian, sulbi dari Nabi Adam, benih kenabian dari Nabi Adam, yang Nabi Adam ketika itu bercahaya, pindah cahayanya kepada Siti Hawa ketika mengandung Nabi Sis. Ketika Nabi Sis lahir, pindah dari Siti Hawa kepada Nabi Sis. Berarti benih Rasulullah dari sulbi orang soleh kepada sulbi orang soleh. Perkataan syekh dan ustaz-ustaz itu bertentangan juga dengan solawat yang tadi kita jelaskan. Kalimat al dalam kamus-kamus Arab disebutkan alur rajul adalah kullu man yusyariku fin nasab ila aqsa abin lahu fil Islam. Yang dimaksud dengan ab
Al adalah setiap orang yang satu nasab dengannya sampai leluhur ayahnya, itu namanya al. Sehingga para ulama fikih juga di sini disebutkan waqtulifa fi alin nabi, ada perbedaan pendapat tentang apa itu al nabi. Di antaranya adalah pertama annahum Banu Hashim. Yang disebut al nabi Banu Hashim. Berarti Banu Hashim siapa? Abdul Muthalib Banu Hashim. Anaknya Abdullah Banu Hashim. Berarti ketika kita salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Allah curahkanlah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad dan Bani Hashim dan Abdul Muthalib dan Abdullah ayahnya Rasul. Menurut mazhab Syafi'i, wa hadha madhhabu Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin. Kalau yang dimaksud dengan al adalah Banu Hashim khasah. Yang kedua, khususnya Bani Hashim. Kalau yang pertama, Banu Hashim dan Banu Al-Muthalib. Pendapat yang kedua hanya Banu Hashim. Pendapat yang ketiga, Banu Hashim wa man fauqahum. Bani Hashim yang dan leluhur di atasnya. Artinya, kedua orang tua Nabi masuk dalam definisi al. Menurut mazhab Syafi'i, menurut riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, Banu Hashim wa Banul Muthalib wa ana min Bani Hashim, kata Rasulullah. Apakah dalil-dalil seperti ini tidak dilihat oleh mereka? Saya tidak tahu. Jika kedua orang tua Nabi menyembah berhala dan atau musyrik, berarti Nabi Muhammad berasal dari keluarga najis. Karena Al-Quran mengatakan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, orang-orang penyembah berhala itu, orang-orang non-Islam itu najasun, najis. Mungkinkah Nabi dikeluarkan, dilahirkan dari keluarga najis? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bertentangan dengan alat yang tadi. Hadis Sahih Muslim bermasalah yang tadi. Kalimat ab itu ya. Jadi hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim ini dinyatakan sebagai hadis ahad bermasalah oleh para ulama hadis. Imam Bukhari juga tidak meriwayatkan hadis semacam ini. Di antaranya Al-Habib Jalaluddin As-Suyuti dengan beberapa alasan. Matan hadis tersebut berbeda dengan matan hadis yang lebih sahih dari jalur lain, dari jalur Ma'mar dari Sabit. Begitu juga dari jalur yang lainnya. Intinya saya singkat saja bahwa ayahku dan ayahmu di neraka, kalimat ab ini bukan bermakna ayah. Menurut penjelasan dari beberapa ulama. Kalaupun itu ayah, hadis ini bermasalah karena bertentangan, berbeda redaksinya dari jalur yang lain seperti jalur Ma'mar dari Sabit, juga berbeda dengan matan hadis dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya Bapak Ibu, sebagai perhatian, ini yang tadi saya sampaikan, setidaknya sekitar 78 hadis dalam Sahih Bukhari yang mendapat kritikan. Dan dalam kitab Sahih Muslim ada 130. Itu hadisnya. 78 hadis Sahih Bukhari, 130 Sahih Muslim. Adapun perawinya sedikit yang mencapai 80 orang dari 435 orang rijalul hadis. Imam Bukhari itu 80-nya dipandang ada masalah, dan 160 dalam Sahih Muslim dari sekitar 600-an ya, kalau Imam Muslim itu ada masalah. Ini bukan 435 ya, kesalahan mengetik. Contoh rijalul hadis yang dipandang bermasalah oleh Imam Tirmizi disebutkan, rijalul hadis Imam Bukhari dianggap masalah, diantaranya adalah seorang periwayat bernama Ibnu Abu Layla. Ini Imam Tirmizi yang mengatakan, ahli hadis. Makanya derajat Imam Tirmizi itu cukup tinggi setelah Imam Muslim, setelah Imam Abu Daud, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, baru Imam Tirmizi. Di atas Imam Ahmad, Imam Tirmizi itu kualitas hadisnya menurut para ulama hadis dan peneliti hadis. Disebutkan, kata Imam Tirmizi,
Al-Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Abi Layla adalah orang terpercaya atau soduk, tetapi saya tidak meriwayatkan satu hadis pun dari dia, dari Ibnu Abi Layla. Kenapa? Karena tidak dapat diketahui mana hadisnya yang benar dan mana hadisnya yang keliru. Saya tidak meriwayatkan hadis dari orang yang mempunyai predikat seperti ini. Predikat tidak bisa membedakan, tidak diketahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Imam Tirmizi meninggalkan Ibnu Abu Layla, tapi Imam Bukhari menggunakan. Contoh hadis aneh yang saya katakan ini dalam Sahih Bukhari. Haruskah kita menerima hadis ini? Qala Az-Zuhri fa akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat wa fataral wahyu pernah terputus fatratan beberapa waktu hatta hazinan Nabi, hingga Nabi sedih sallallahu alaihi wasallam, fima balaghana, berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, huznan, yang begitu sedih Nabi. Ghada minhu miraran, Nabi beliau berulang kali kayyataradda min ru'usi syawahikil jibal, Nabi miraran kayyataradda min ru'usi syawahikil jibal, berulang kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya min syawahiki ru'usil jibal, min ru'us, dari puncak gunung. Bayangkan, wahyu tidak turun, Nabi mau bunuh diri. Jangan-jangan ini hadis sisipan, hadis dari orang Yahudi atau dari orang munafik mengaku dari sahabat. Kan bisa seperti itu. Karena Imam Bukhari dia mengalami kehidupan di masa Nabi, jauh bahkan setelah imam-imam hadis, imam-imam mujtahid maksudnya. Imam Bukhari itu lahir jauh setelah Imam Abu Hanifah, 1 abad setengah lebih. Duluan Imam Abu Hanifah, duluan Imam Malik, duluan Imam Syafi'i. Makanya imam-imam mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari. Kenapa? Karena hidup mereka duluan. Bahkan mereka di satu sisi sangat mungkin lebih tahu tentang hadis dibandingkan Imam Bukhari, karena lebih dekat kepada Rasul. Imam Abu Hanifah tabi'in, berjumpa dengan sahabat Nabi langsung. Pelapisnya cuma 1, tapi Imam Bukhari 6 sampai 7 pelapis. Ini bermasalah. Masa Nabi mau bunuh diri? Fakullama aufa bizarwati jabalin, setiap kali Nabi sampai di puncak gunung, likayulki minhu, ini sebutkan redaksi, untuk melemparkan dirinya, nafsahu, tabaddalahu Jibril muncul, ya Muhammad innaka Rasulullah, wahai Muhammad. Nih, malaikat Jibril manggil Nabi Muhammad, enggak menyebut wahai Nabi. Ini bermasalah hadis secara matan, bertentangan dengan Al-Qur'an yang memerintahkan memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang mulia, yang tidak sama dengan manusia yang lain. Ya Muhammad innaka Rasulullah, wahai Muhammad, kamu itu Rasulullah haqqan, sungguh utusan Allah. Nabi tenang, fayaskunu lidzalika ja'shu, jiwanya tenang, tentram, wa tuqirru nafsahu, fayarji, Nabi pulang. Faidah tolat alaihi fatrah, ketika waktu sudah berlalu juga tolat fatratul wahyi, enggak turun juga wahyu, enggak turun lagi, terputus lagi. Ghada limisli dzalika, pergi ke puncak gunung seperti itu. Faida aufa bidarwati jabal, ketika sudah sampai puncak gunung, tabaddalu Jibril, ketika Nabi udah mau bunuh diri, Jibril muncul. Masa Nabi mau bunuh diri? Masa Nabi ngajarin umatnya bunuh diri? Di mana kan? Masya Allah, ini hadis bermasalah kata para ulama, karena memang sanadnya bermasalah, matannya juga bermasalah. Sanadnya bermasalah hadis ini. Adanya di mana? Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari saja seperti ini kedudukannya, maksudnya ada beberapa hadis yang bermasalah, apalagi Sahih Muslim yang tadi dijadikan dalil oleh Syekh Albani bahwa kedua orang tua Nabi di neraka. Maka saya tegaskan lagi bahwa beragama itu bukan hanya dengan dalil, tapi kecerdasan akal dan kecerdasan nurani. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, arti kata abun. Ab dalam bahasa Arab bermakna ganda. Contoh, ini saya sebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an menggunakan kata ab itu bukan hanya kepada bapak. Dalam Al-Qur'an ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, qalu
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kata Nabi Yakub, anak Nabi Yakub berkata, kami akan menyembah Tuhanmu, ilahaka wa ilaha abaika, dan Tuhan ab kamu. Di sini disebutkan siapa abnya? Ibrahim, Ismail, Ishak. Nabi Ismail itu bukan bapak dari Nabi Yakub, bukan jalurnya. Nabi Yakub jalurnya Nabi Ishak, melainkan paman dari Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub adalah Nabi Ishak. Namun pada prakteknya Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Ismail adalah abnya Nabi Yakub. Kenapa? Karena kata ab bermakna jalur ayah. Tuh. Kakaknya ayah, adiknya ayah, anaknya ayah. Nabi Ismail digabungkan dengan Nabi Ibrahim, leluhurnya ayah, neneknya ayah. Itu Al-Quran. Yang kedua, dalam surah Al-An'am, di sini disebutkan, saya singkat saja, tentang keturunan Nabi Ibrahim. Disebutkan diantaranya wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Nabi Lut. Nabi Lut bukan keturunan Nabi Ibrahim, melainkan keponakannya. Bapaknya Nabi Lut adalah Haran bin Azar. Namun pada prakteknya Al-Quran membahasakan Nabi Ibrahim sebagai abnya Nabi Lut, padahal pamannya Nabi Lut. Jadi kata ab itu tidak identik dengan kata ayah. Seperti Azar, abnya Nabi Ibrahim, yang membuat patung untuk disembah, pemahat patung, penyembah berhala. Kata para ulama, itu pamannya. Ulama tafsir. Yang kedua, tidak ada seorang nabi pun yang kedua orang tuanya itu penyembah berhala, termasuk Nabi Ibrahim ini. Yang kedelapan, tadi sudah kita singgung kisah di Amerika yang menyindir umat Islam, kalau nabi kamu orang tuanya di neraka, ngapain saya pindah agama kepada nabi saya yang orang tuanya ahli surga. Perkataan syekh dan ustaz itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena waktu yang membatasi kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini perlu kita pahami. Khawatir pemahaman ini sampai kepada kita, atau salah satu di antara jamaah ini, di antara kita ini, ada yang meyakini kedua orang tua Nabi di neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai. Itu mencederai hati Rasul, mencederai kerasulan Rasulullah, dan mencederai umatnya yang lain yang meyakini Rasulullah, keluarganya di surga. Semoga ada manfaatnya. Barangkali tema ini bagi sebagian orang mungkin dipandang tidak baik, bisa jadi. Ada tema yang lebih utama mungkin, tapi sebelum kita membahas tentang kelembutan hati, ini perlu dirapihkan dulu. Kita perlu bentengi keluarga kita, anak cucu keturunan kita, diri kita dari paham-paham yang nyeleneh, Bapak Ibu, dari sekuler, liberal, komunis, termasuk dari paham ini, termasuk dari Syiah, karena Islam Indonesia tidak membutuhkan Syiah. Mazhab yang ada di Indonesia saja Syafi'i, lalu datang mazhab Hambali, impor, sama-sama Ahlus Sunnah, kita belum mampu bersatu, apalagi dengan datangnya Syiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akan porak-poranda persatuan kita umat Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apalagi ketika Syiah dipandang banyak masalah di dalamnya menurut para ulama Ahlus Sunnah. Kita tidak perlu Syiah. Yang mau Syiah silahkan, itu masa depan akhiratnya. Tapi kita cukup meyakini, insya Allah hakul yakin akan masuk surga dengan kita bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan ana Al-Fakir sendiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan bisa ana Al-Fakir jawab. Wallahu a'lam. Silakan.
wah ini Dokter Musa, ini teman saya di Mesir beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Afwan. Mungkin ada baiknya kita sedikit menjelaskan juga Ustaz, biar menghilangkan dari pikiran-pikiran liar kita ini. Tidak untuk kemungkinan kita ini punya pikiran-pikiran liar. Nah, yang pertama karena keterbatasan kita dalam memahami hadis. Dalam memahami hadis ini kan kita tidak seperti para ustadz yang memang memahami ilmu hadis secara mendalam. Para ustadz sendiri pun juga ada spesifik pemahamannya. Ada yang memang dia khusus memahami hadis, ada memang dia khusus memahami tafsir dan sebagainya. Nah, khusus bagi kita di sini, kita kalau sudah mendengar kata hadisnya dari mana, Imam Bukhari dan Muslim, oh ya kita udah yakin itu hadis yang sahih. Satu. Nah, lantas kalau misalnya di situ dikatakan memang ada satu kekeliruan, nah ini jangan sampai nanti ada pikiran-pikiran liar kita bahwa Ustadz Marhali itu liar juga gitu loh, sama-sama liarnya gitu loh dalam memahami hadis ini. Satu, kan dalam Al-Quran juga kita juga harus merujuk innaka la tahdi man a'udzubillahi minasyaitonir rajim innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Jadi Allah sendiri sudah mengingatkan, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk dari orang-orang yang kau cintai. Nah, kasusnya kasus pamannya Abu Thalib, bahwa serendah-rendahnya azab itu adalah ketika dia menginjakkan bara dan kepalanya mendidih, gitu ya Ustaz ya. Nah, itu yang mungkin nanti Ustaz bisa membantu menjelaskan kepada kita juga gitu ya, terkait dengan kan ada hadis dan ayat ini kan tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi Nabi sendiri mempunyai sifatnya basar. Nah, kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan yang hadis Nabi sendiri mau bunuh diri gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya Allah itu kan ingin menunjukkan sebenarnya, kalau kita ringkas gitu ya, dari sekian bukti-bukti dalil tadi itu, sebenarnya kan kalau kita mau melihat, Allah itu kan ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini juga adalah bashar, manusia biasa yang mempunyai, ketika dia ada suatu beban berat dalam dirinya, ya kan, pasti ada rasa yang sama seperti manusia gitu, ingin bunuh diri kah atau ingin apalah gitu. Jadi kul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah itu Ustaz. Jadi mungkin Ustaz bisa lebih menjelaskan lagi ke kita. Ana terus terang sepakat apa yang disampaikan oleh Ustaz Marhadi Muhayyar, bahwa nggak mungkin lah gitu ya, jangan sampai kita bersuudon gitu ya, jangan sampai kita bersuudon, berprasangka buruk terhadap ayahnya Nabi atau ibunya Nabi masuk neraka gitu. Karena mungkin nantinya akan menjelekkan pemahaman orang-orang selain Muslim, orang-orang kafir terhadap orang Islam itu sendiri gitu. Tapi mungkin patut kita telusuri lagi gitu, kita bahas lagi, kita kaji lagi terkait dengan orang tua Nabi itu seperti apa sebenarnya,
latar belakangnya seperti apa gitu. Nah mungkin ada namanya sewaktu Nabi Waraqah bin Nawfal, Ustaz ya, ulama yang waktu itu memberikan kabar bahwasanya sesungguhnya ini adalah Nabi, jangan diteruskan perjalananmu pada saat mau dibawa berdagang dengan pamannya. Nah, ini kan sebenarnya Islam pada waktu itu memang belum ada sebelum ada Nabi, tapi sudah mengimani apa yang disebut dengan millata Ibrahim tadi. Nah mungkin bisa dijelaskan millata Ibrahim tadi itu, Ustaz. Itu lebih mendalam lagi mungkin, Ustaz. Biar kita nggak ada pikiran-pikiran liar lagi gitu. Mungkin itu, Ustaz. Jazakallah. Baik, terima kasih atas komentarnya. Menurut para ulama yang kredibel dikatakan bahwa Nabi itu adalah memang manusia. Tetapi kemanusiaan Nabi ada bedanya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan misalkan, lam yakun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam zillun. Nabi tidak memiliki bayangan, kata Ibnu Abbas. Ini dalam Sahih Bukhari. Maka kemanusiaannya adalah kemanusiaan yang memang fisiknya sama dengan kita secara lahiriah. Tetapi secara sisi yang lain menurut para ulama yang mayoritas itu berbeda. Karena memang ini masalah khilafiyah ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Saya berpedoman kepada hadis Nabi yang lain, idza wajadtumul ikhlafa fi ummati fa'alaikum bisawadil a'zam, bahwa kalau kalian temukan ada perbedaan pendapat di tengah umatku, ambillah pendapat ulama yang mayoritas. Ulama bukan masyarakat ya, karena ulama itu punya ilmu, kalau masyarakat belum tentu berilmu. Yang Nabi juga mengatakan lan tadillu ummati ala khata'in. Ulama umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kebatilan, kepada kesesatan. Nah, maka pendapat yang mengatakan Nabi tadi Ustaz Musa setuju kedua orang tua Nabi tidak di neraka. Tidak. Nah, itu kesimpulan yang penting. Yang kedua, kalau masalah tentang ya kemanusiaan Rasul itu relatif ya, silahkan saja mengambil pendapat yang lain, meskipun menurut saya itu tidak direkomendasikan, karena tetap kemanusiaan Rasul itu berbeda dengan manusia yang lain. Jadi saya dengan Ustaz Musa ada yang sepakat dan ada yang tidak, itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah, karena para ulama pun ada hal yang semacam itu. Tetapi dalam masalah yang penting, yang mencederai, jangan kita berbeda pendapat, karena perbedaan itu bisa dilerai dengan dalil yang kuat, dengan Al-Quran, sebagaimana tadi kita paparkan, dengan hadis-hadis yang sahih. Adapun tentang Abdul Muthalib, itu kan paman Nabi. Nah, ini kita tidak tahu hakikatnya dulu seperti apa. Karena Abdul Muthalib adalah orang yang melindungi Nabi, yang sangat cinta kepada Nabi, meskipun tidak ada riwayat yang menyebutkan keislaman Abu Thalib, tidak ada. Ada riwayat yang menyebutkan Abu Thalib ini ingin sekali ya, masuk Islam, tapi karena kepala suku yang lain merasa tidak enak. Hakikatnya kita tidak tahu. Bahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir disebutkan ya, kalau nggak salah jilid ke-14 itu, bahwa bukan jilid ke-14, dalam Al-Bidah, intinya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, bahwa Abu Thalib ini diringankan siksanya setiap hari Senin karena beliau bergembira dengan kelahiran Rasul di hari Senin itu. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa paman Nabi Abu Thalib, bukan kakeknya, pamannya Abu Thalib itu diringankan siksanya karena dia begitu gembiranya dengan kelahiran keponakannya ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi itu tidak terlalu urgen kalau masalah yang itu ya. Yang penting adalah bagaimana kita
menghormati Nabi kita, memuliakan Nabi kita, meyakini Al-Quran, meyakini Rasul dengan dalil yang kuat, dengan dalil yang sejalan dengan akal, sejalan dengan nurani, dan tidak mencederai kehormatan Islam. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lain silakan. Oh iya, saya terlupa tadi tentang Sahih Bukhari dan Muslim. Kita tidak ingkar sunnah ya. Kita ini menjunjung tinggi hadis Sahih Bukhari. Kitab paling kuat setelah Al-Quran itu menurut para ulama adalah Sahih Bukhari. Setelahnya Sahih Muslim. Hanya saja ketika Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu ada masalah, kita tidak harus menerimanya ketika itu bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi ketika juga Imam Bukhari itu manusia biasa, Imam Muslim manusia biasa. Hanya saja memang sedikit ya masalah di dalam kitab-kitab hadis itu. Mayoritas kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bisa diterima. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak sedikit keluar dari tema. Seperti disampaikan, sering kita dengar itu di suatu pengajian ketika ada hadis disampaikan, kemudian disampaikan juga disahihkan oleh Albani. Setelah disampaikan terus lalu disahihkan oleh Albani. Menjadi pertanyaan kami adalah siapa sih yang bisa mensahihkan lagi hadis itu, terutama yang di ulama-ulama yang terbaru sekarang ini. Jadi yang menjadi pertanyaan satu lagi, pertanyaan kedua adalah ketika nggak disahihkan itu hadis yang lain itu gimana itu kedudukan sahihnya gitu. Kadang-kadang kita jadi kadang-kadang bingung nih, ini udah Bukhari Muslim udah sahih terus disahihkan lagi. Jadi nanti di akhir zaman lagi ada lagi disahihkan lagi gitu. Jadi mohon memasukkan dari Pak Ustadz untuk menguatkan kita itu. Apakah bisa ulama-ulama terbaru ini mensahihkan hadis-hadis yang sudah disahihkan oleh misalnya oleh Bukhari ataupun Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara teori bisa ketika dijumpai ada masalah. Kalau misalkan dalam Sahih Bukhari ada masalah bertentangan dengan Al-Quran, atau sanadnya ditemukan ada masalah, atau matannya bertentangan dengan dalil yang lain, secara teori bisa. Tentu yang mensahihkan dan mendaifkan ini adalah ulama hadis, gitu. Minimal dia al-hafiz, minimal al-hafiz. Yang menjadi pertanyaan adalah Syekh Albani untuk masyarakat Saudi memang diagungkan, dibesarkan, dihormati dan muliakan karena kecerdasannya. Meskipun sebelumnya beliau tukang jam, beliau tukang reparasi jam, tapi beliau rajin ke perpustakaan. Bukan aib tukang jam itu. Hanya saja Syekh Albani itu manusia zaman sekarang, satu. Yang kedua, Syekh Albani silsilah keulamaan hadisnya itu tidak mencukupi, tidak diakui. Kalau menurut para ulama hadis, orang yang berhak mensahihkan dan mendoifkan itu adalah orang yang punya kriteria tertentu. Menurut para ulama hadis, menurut pakar hadis, bahwa Syekh Albani kalau menginduk kepada siapa orang yang berhak mendoifkan dan menghadiskan, tidak masuk. Karena ketat. Syekh Albani tidak ada sanad. Mungkin pernah dia berguru kepada setelahnya ya, setelah dia banyak mentahqiq, pernah berguru kepada ulama hadis yang punya sanad. Tetapi itu kan cuma berapa hadis. Sedangkan hadis ratusan bahkan ribuan yang dia tahqiq tidak ada gurunya. Kan ada orang yang mengkritik Syekh Albani itu nggak punya guru hadis. Lalu dijawab sama yang mendukung Syekh Albani, oh punya. Ya itu kan hanya segelintir, tidak mencukupi. Kalau menurut para ulama hadis, ini bicara Syekh Albani, mohon maaf. Ini bukan saya mencederai, tetapi berbicara secara karena ada orang yang begitu fanatiknya dengan Syekh Albani, ada yang begitu orang yang begitu bencinya dengan Syekh Albani. Tidak perlu kita benci, tapi kita dudukkan permasalahan secara proporsional. Syekh Albani orang cerdas,
Dia banyak membaca kitab di perpustakaan. Tapi dia juga manusia biasa. Bahkan beliau banyak mengejek, bahkan ulama-ulama hadis banyak diejek oleh dia dalam kitab beliau. Mohon maaf. Ulama ini mengembik contohnya. Dikatakan mengembik itu kan bahasa kambing. Mbek gitu kan. Tidak perlu seperti itu. Lalu juga Syekh Albani ini dikritik juga oleh contohnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Abdullah Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad Ibnu Utsaimin tak Abdullah, saya kurang mengerti. Pokoknya yang dikenal dengan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama nomor 2 di Saudi setelah Syekh bin Baz, setelah mufti Saudi ini. Itu mengatakan ada seorang lelaki yang berbicara tentang hukum fikih dan dia bukan pakar fikih, tapi dengan gampangnya menghukumi urusan agama. Itu dikritik beliau. Artinya kalau kita tidak perlulah mengikut ulama zaman sekarang, cukuplah ulama-ulama yang kitab-kitabnya muktabar sudah sangat cukup. Apakah itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dan kita tidak perlu terkotak-kotak, tidak perlu gara-gara membela Syekh Albani terpecah belah, tidak perlu. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa pelajaran penting untuk bantahan-bantahan kepada Salafi Wahabi mengenai bab orang tua Nabi berada di neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.